Halo, kembali lagi bersama saya Hairudin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu wireless deployment menggunakan controller. Oke, jika sebelumnya kita juga membahas dengan topik yang sama, tapi kali ini ada beberapa hal yang membedakan. Kita langsung saja. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah di mana kalian mampu merancang dan melakukan konfigurasi VLAN pada jaringan wireless. Kemudian kalian mampu merancang dan mengkonfigurasi multi SSID pada jaringan wireless. Kemudian mahasiswa mampu merancang dan mengkonfigurasi user bandwidth group. Karena di sini kita nanti menggunakan mikrotik, pengaturan bandwidthnya kita berdasarkan VLAN pada router mikrotik nanti. Oke, langsung saja peralatan yang kita gunakan. Seperti pada pertemuan sebelumnya ada satu unit mikrotik hub light, satu unit switch UniFi 8 port, satu unit access point UniP, kemudian ada satu unit laptop, kemudian nanti ada smartphone untuk pengujian. Oke, berikut adalah topologinya. Di sini kita lihat bahwa kebetulan saya menggunakan router mikrotik untuk terhubung ke ISP-nya. Saya menggunakan model wireless, tapi itu nggak terlalu penting. Yang paling penting itu adalah di mana kita memiliki satu router mikrotik, kemudian ke jaringan internal itu atau ke LAN kita itu terdapat 3 VLAN, ada VLAN 10, 20, dan 30. Itu saya pasang di Ether 1. Kemudian di UniFi ada port 1 itu ke mikrotik, kemudian port 2 itu nanti ke controller, dan port 3 itu nanti kita akan setting VLAN-nya terang, native VLAN-nya 10. Karena untuk memanage kita punya perangkat jaringan nanti semuanya kita akan satukan di VLAN 10. Oke, sekarang kita langsung saja. Yang pertama berarti kita akan konfigurasi dulu router mikrotiknya. Oke, di sini kita akan masuk ke router mikrotik. Kita search dulu. Belum ketemu, maka kita coba reset dulu router mikrotiknya supaya kita bisa akses. Oke, sembari menunggu kita reset dulu. Oke, kita telah melakukan reset pada router mikrotiknya. Nah, ini adalah tampilan router mikrotik menggunakan Wimbox. Nah, di sini kita pilih neighbor. Nah, di neighbor ini kita akan search router yang akan kita gunakan. Sebenarnya di sini sudah terhubung. Ini adalah router internet di mana nanti mikrotik kita akan terhubung ke sini. Oke, sembari di sini kita cek dulu pengaturannya. Oke, belum terhubung ke mikrotiknya, interface-nya masih mati. Kita pastikan tidak ada IP ya. Jadi nanti pada saat kita melakukan akses ke mikrotik, kita bisa dapatin IP. Nah, di sini berhasil, mikrotiknya sudah ke reset. Nah, di sini dia akan muncul. Kita connect dulu. Nah, di sini adalah mikrotiknya tadi kita reset dan itu dia akan menampilkan konfigurasi default. Karena kita tidak menggunakan konfigurasi default, ya kita langsung remove configuration saja. Otomatis konfigurasi bawaannya akan dihapus dan kita akan masuk lagi ke mikrotik tanpa konfigurasi apapun. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke mikrotik. Pertama kita masuk ke menu wireless. Kita aktifkan interface wirelessnya. Kemudian kita buat security profile dulu untuk terhubung ke wireless yang memiliki akses internet. Oke, saya sudah buatkan profile password access point yang akan kita hubungkan. Nah, kemudian kita masuk ke sini, kita scan dulu. Nah, untuk mempermudah si mikrotik ini terhubung ke access point atau ke gateway internet menggunakan wireless, kita tinggal scan, start, pilih SSID yang akan kita gunakan, kemudian connect. Jangan lupa setting security profile-nya. Oke, habis itu kita apply. Kalau berhasil, maka nanti di sini akan muncul status running. Nah, ini sudah running. Sekarang kita akan dapatkan IP dulu dari
gateway atau dari router yang terhubung ke internet. Di HCP client kita tinggal add saja di interface WLAN, kemudian apply. Di sini masih disable, kita enable dulu. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP dan sekarang kita setting IP firewall. Biasa kita harus setting MySQRed dulu. Oke, di sini srcnat, actionnya MySQRed. Oke, sebelum kita membangun jaringan LAN kita pastikan dulu router kita sudah terhubung ke internet. Ping misalkan google.com. Oke, router ini sudah terhubung ke internet. Sekarang kita akan setting jaringan LAN kita. Oke, yang pertama karena kita menggunakan VLAN, kita masuk ke interface, kita pilih tab VLAN. Kita buat VLAN sesuai dengan VLAN yang telah kita tentukan tadi, misalkan VLAN 10. Kita buat di sini network management. Ini VLAN ID-nya dipastikan 10 ya. Kemudian interface-nya 1. Karena tadi kita setting kabelnya itu dari router di Ether 1 ke Unify port 1. Kemudian kita apply. Habis itu kita set lagi VLAN 20. Yes, di sini 20. Tadi nama VLAN-nya itu kalau nggak salah karyawan. Oke, di interface sama Ether 1 juga. Kemudian kita setting VLAN 30. Itu adalah guest. Nah, di sini kita setting VLAN 30. Interface-nya sama di Ether 1. Karena semua VLAN ini nanti akan melewati Ether 1. Oke, jika interface VLAN-nya sudah selesai, maka kita langsung saja setting IP address. Nah, IP address ini akan kita setting sesuai dengan yang digambar sebelumnya, bahwa untuk VLAN 10 IP-nya adalah 192.168.10.1/24. Interface-nya kita pilih berdasarkan VLAN 10. Oke, kemudian kita set lagi 192.168.20.1/24. Ini /adalah VLAN 20, kita apply. Kemudian kita set lagi 192.168.30.1/24. Itu di VLAN 30 atau di guest. Nah, ini ada tulisan dynamic karena kita tadi mendapatkan IP secara otomatis dari WLAN 1. Oke, IP sudah, interface VLAN sudah. Nah, biar nanti klien kita lebih mudah mendapatkan IP, maka kita harus setting yang namanya DHCP server. Oke, pada DHCP server di sini kita tinggal lebih mudah sih sebenarnya, kita tinggal masuk ke DHCP setup, pilih interface-nya yaitu VLAN 10, next. Oke, next. Ke setup lagi VLAN 20. Next, kita cek networknya sudah benar, gateway-nya sudah benar, range IP yang akan diberikan, oke. DNS, oke. Sudah, kita tambah satu lagi. Sini guest, next. Kemudian di sini kita pilih next. Oke, pengaturan di router Mikrotik sudah selesai. Nah, saatnya kita akan langsung masuk ke Unify Controller. Di mana di Unify Controller ini kita akan mengadopsi dua perangkat. Yang pertama satu switch, yang keduanya adalah access point. Oke, kita pastikan Unify Controller-nya sudah berjalan. Kemudian kita tinggal launch browser to manage network. Oke, sekarang kita akan masuk ke tampilan wireless controller atau di sini Unify Controller. Oke, di sini kebetulan saya sudah menggunakan akun. Kita langsung masuk saja. Nah, supaya kita bisa terhubung ke Unify Switch dan access point-nya, itu kita setting IP-nya dulu sesuai dengan network yang ada di default Unify access point maupun switch-nya. Kebetulan defaultnya itu adalah, sini kita setting dulu 192.168.1.2 karena IP defaultnya itu adalah 1.20. Ini kita oke, kemudian kabelnya kita pindahin langsung ke Unify Switch. Nah, di sini terputus dari Mikrotik, nggak apa-apa.
Oke, sekarang kita refresh lagi. Apakah kedua perangkat tersebut akan kebaca di Unify Controller? Oke, di sini belum kelihatan kalau terdapat perangkat. Kita masuk ke device dulu. Oke, di device ini terdapat perangkat yang muncul yang ingin diadopsi. Oke, semuanya pending adoption. Oke, biar kita bisa melakukan konfigurasi, sebelumnya kita pilih yang Unify switch-nya dulu. Kita setting karena kita akan setting VLAN. Oke, gagal adopsi. Oke, kalau enggak kita pastikan kita reset dulu. Apakah dia bisa? Oke, yang Unify access point-nya saya cabut dulu karena IP-nya bentrok sama-sama 1.20. Jadi lebih mudah. Kita pilih salah satunya dulu. Ini kita buang dulu. Sudah, ini kita adopsi dulu. Oke, gagal. Udah, kita reset aja. Bentar ya, kita reset dulu. Nah, kalau di Unify Switch ini dia ada lubang untuk di reset. Jadi kita cuman tusuk saja lubangnya. Kemudian kita pastikan switchnya mati. Habis itu kita lepas. Oke, sudah mati. Sekarang kita cek dulu ini di adopting harusnya gagal karena sudah tidak dipasang. Oke, kita refresh dulu. Kita tunggu switchnya belum nyala. Jadi kita tunggu sebentar. Oke, sambil kita refresh controllernya. Oke, switchnya masih proses rebooting. Jadi lagi restart ya. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi nanti kalau kita punya banyak access point yang terhubung di jaringan, nah itu akan kebaca di sini. Kalau di Unify ini, Unify controller ini dia akan membaca semua perangkat selagi dia berada dalam satu jaringan yang sama. Kalau dia berbeda jaringan atau beda subnet, maka dia pada saat kita pasang perangkat tersebut tidak akan terdeteksi ya di Unify-nya. Jadi pada saat pertama kali kita melakukan pengaturan, kita harus memastikan bahwa semua perangkat yang akan kita kontrol dari Unify ini dia harus berada dalam satu jaringan yang sama. Ini pada saat pertama kali mengadopsinya. Oke, sekarang switchnya sudah nyala. Oke, kita refresh lagi. Oke, kita cek lagi. Di sini sekarang adopting. Sudah ke adopsi. Lagi proses adopsi maksudnya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Ini masih adopting. Ini butuh beberapa detik sampai beberapa menit ya. Oke, kita sembari tunggu. Nah, sembari ini tunggu ke adopsi, kita bikin VLAN dulu aja. Oke, nah caranya masuk ke setting, ke network. Nah, sebelumnya di sini ternyata sudah ada VLAN, yaitu ada VLAN 10, 20, dan 30. Jadi, di sini saya langsung perlihatkan saja gimana sih cara bikin VLAN-nya. Atau ini kita hapus, kita buat baru lagi. Oke, objek reverse network. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung saja. Nah, buat VLAN-nya itu saya ulang lagi, create network. Kemudian misalkan di sini VLAN 10 network
manajemen. Ini hanya penamaan saja. Nah, di sini kita tinggal pilih VLAN only aja, sesuaikan dengan VLAN ID-nya. Kemudian kita simpan. Habis itu kita tambahkan satu VLAN lagi, yaitu VLAN 30. VLAN 30 guest. VLAN only. Kemudian VLAN 30. Oke. Sekarang kita masuk ke menu profile. Nah, di profile ini ada namanya switch port. Ini gunanya untuk apa? Di sini kita bisa menentukan di port tersebut VLAN apa aja yang bisa dilewatkan. Ibaratnya kita di sini akan mengatur mana yang VLAN native, mana yang tag, mana yang untag, seperti itu. Nah, di sini kita langsung create saja profilnya. Misalkan saya buat terang, kemudian native VLAN 10. Nah, sebenarnya hanya masalah nama aja ya untuk mempermudah kita membacanya. Jadi di sini natifnya saya akan ganti jadi VLAN 10. Kemudian tag. Jadi saya pilih semua VLAN yang ada di sini itu bisa lewat di port tersebut nantinya. Jadi kenapa di sini saya natifnya VLAN 10? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa untuk melakukan manajemen wireless, nah itu nanti semua access point akan mendapatkan VLAN 10, baik itu Unify switch-nya maupun access point-nya. Sedangkan nanti untuk karyawan dan guest itu akan menggunakan VLAN 20 dan 30. Kalau misalkan kita tidak mau menggunakan LAN juga bisa kita hilangkan saja. Jadi kita pilih 20 dan 30. Kemudian kita save. Habis itu kita balik lagi ke device. Nah, di device ini lagi proses provisioning. Jadi kita tunggu nanti kalau sudah successful atau statusnya sudah connect, maka kita baru bisa melakukan konfigurasi di switch-nya. Yang penting tadi kita sudah setting VLAN, kita sudah setting profile mode portnya, ibaratnya seperti itu. Oke, kita refresh lagi. Oke, masih proses. Nah, sembari kita menunggu proses provisioning, kita juga akan membuat SSID. Nah, kita masuk ke wireless network. Kita buat satu grup baru aja. Nama grupnya misalkan multi SSID. Nah, kita tinggal save. Nah, di sini kita nggak usah checklist yang enable legacy device support. Ini perangkat jadul yang mendukung protokol 802.11b. Mungkin sekarang juga sudah tidak ada ya perangkat yang menggunakan ini. Kita langsung simpan saja. Nah, di sini kita akan create VLAN. Oke, yang pertama di sini kita akan buat tadi ada VLAN 10 ini untuk manajemen. Oke, sorry. Oke, tapi nggak apa-apa kita buatin aja VLAN 10. Kemudian kita kasih password 123456778. Kemudian di sini pilih VLAN 10. Sorry, kita ganti lagi. VLAN 10 1234. Sorry, 123456778. Oke, kita simpan. Oke, kemudian kita create lagi VLAN 20. Ini nama SSID-nya saya kasih nama VLAN-nya aja ya, biar nanti kita bisa membedakan setiap VLAN itu benar nggak sih dia mendapatkan IP yang sama. VLAN 20, passwordnya 123456778. Oke, kita simpan. Sekarang kita lanjut ke VLAN 30. Kemudian passwordnya WPA. Di sini kita kasih nama VLAN 30. VLAN 30 123456778. Oke.
Kita sudah buatkan SSID-nya. Sekarang kita balik lagi ke device. Kita cek apakah dia sudah berhasil atau belum. Oke, di sini ada adoption failed. Oke, kita pastikan lagi, refresh. Oke, sini sudah kita setting dulu VLAN-nya. Port 1 all. Ini tadi sudah terhubung namun terputus lagi karena coba kita setting dulu jaringannya, kita pastikan dia network. Oke, DHCP. Nah, supaya si Unify controllernya ini mendapatkan IP di VLAN 10, maka kita harus pilih service. Di sini kita harus ganti VLAN 10. Nah, habis itu kita GUI, kemudian kita apply. Oke. Kemudian di port berikutnya kebetulan controllernya itu saya pasang di port 2 supaya nanti bisa mendapatkan IP VLAN 10 juga. Maka di port 2 ini saya harus ganti native VLAN-nya itu adalah VLAN 10. Mana tadi? Ini terang native VLAN 10. Oke, kita apply. Kemudian port satunya karena semua traffic akan lewat, maka kita pilih all. Nah, sekarang kita pastikan dulu komputer kita apakah mendapatkan IP yang sama. Nah, ini tadi statik, kita rubah dulu jadi DHCP. Oke. Di sini mendapatkan IP VLAN 20. Bentar, harusnya dapat VLAN 10. Kita pastikan dulu settingan VLAN-nya itu apakah sudah di VLAN 10. Bentar, kita tunggu dia terhubung dulu ya. Tunggu terhubung baru kita ganti VLAN-nya. Kayaknya dia masih ngebaca VLAN yang sebelumnya itu VLAN 20. Oke, kita refresh dulu. Nah, ini statusnya sekarang sudah terhubung. Nah, kita pastikan dulu VLAN-nya itu sudah di VLAN 10. Oke, ini sudah VLAN 10. Kemudian kita GUI apply service. Kemudian PC juga di sini kita pastikan dia berada di VLAN 10. Oke, kita apply. Nah, switch-nya sudah mendapatkan IP VLAN 10 yaitu 192.168.10.254. Oke, kita coba cek juga di komputer ini apakah mendapatkan IP yang sama. Oke, masih di IP 20. Oke, kita coba pasang lagi kabelnya. Oke, belum mendapatkan IP. Oke, sudah mendapatkan IP 10. Nah, jadi controller kemudian switch itu sudah mendapatkan VLAN 10. Nah, sekarang kita akan menambahkan satu access point, di mana nanti access point tersebut akan memancarkan 3 SSID. Berarti dari access point itu kita colok di port 3. Nah, port 3 ini kita buat modenya terang. Oke, modenya terang kenapa? Karena untuk melewatkan 3 VLAN. Tetapi kita harus konfigurasi native VLAN-nya, yaitu VLAN 10, agar si access point ini nanti akan mendapatkan IP VLAN 10. Oke, sekarang kita refresh dulu. Apakah access point yang kita pasang itu kebaca? Oke, di sini dia masih IP default. Harusnya pada saat Unify itu di reset, dia akan menggunakan DHCP. Oke, kita coba reset dulu.
Uh, kita coba reset dulu akses poinnya. Nah, untuk meresetnya itu bisa menggunakan ada lubang di akses poinnya, kita tinggal tusuk juga pakai sekarang dia sudah terhubung. Cuman di sini dia mendapatkan network yang berbeda menggunakan 20. Kita harus cek dulu nih di switchnya, pastikan di port 3 itu apakah native VLAN-nya itu VLAN 10. Ternyata native VLAN-nya itu adalah 20, maka kita harus ganti. Pilih modenya terang tapi native VLAN-nya itu adalah 10. Oke, kita apply, kemudian kita refresh lagi. Oke, kita refresh lagi, kita pastikan akses point tersebut dia menggunakan IP 10. Oke, coba kita pasang lagi kabelnya, kita restart dulu akses pointnya biar IP-nya berubah. Oke, kita cek network. Di sini pakai DHCP. Oke, akses poinnya lagi proses. Ini kita hapus saja biar tidak mengganggu. Kita remove dulu. Cara remove-nya di sini kita forget. Oke, ini kita terputus dari switchnya. Oke, kita refresh dulu. Kita tunggu akses poinnya kebaca. Nah, di Unify ini kita juga bisa pasang map ya. Jadi kalau misalkan kita punya dana, kita bisa masukkan ke dalam sini. Oke, terputus. Sebentar kita cek dulu koneksinya. Kita pasang lagi. Nah, sekarang kita sudah terhubung ke switchnya. Sekarang kita tunggu si akses poinnya kebaca. Oke, di sini akses poinnya belum kebaca. Oke, coba kita restart dulu. Kita reset ya. Tadi belum berhasil ke reset mungkin. Oke, kita reset sekali lagi. Coba kita refresh. Nah, sekarang akses poinnya sudah muncul. Kita tinggal adopsi saja. Oke. Oke, kita coba lagi adopt. Ini kita refresh dulu. Oke, adoption pilot. Kalau dia fail, ya udah kita coba adopsi manual. Portnya 22, username-nya syamhairudin@hotmail.com. Nah, jika pada saat kita adopsi gagal, kita bisa melakukan adopsi manual, di mana kita akses ke Unify-nya dengan IP address-nya berapa,
kemudian tadi portnya 22, kemudian kita masukkan password controller kita. Nah, sekarang lagi proses provisioning. Oke, kita tunggu. Habis itu kita masuk ke tahapan terakhir, bagaimana kita memunculkan SSID yang kita buat pada access point ini. Oke, kita tunggu. Kalau tadi kita sebenarnya sudah setting SSID-nya, sudah setting VLAN-nya, kita tinggal bagaimana caranya menampilkan supaya access point ini bisa memunculkan SSID sesuai dengan VLAN yang telah kita buat tadi. Oke, nah UniFi APAC Pro ini itu menggunakan dual band, jadi ada 5 GHz dan 2,4 GHz. Oke, sekarang dia sudah terhubung. Kita akan masuk ke config. Nah, ini kita bisa sebenarnya kasih nama, atau kalau misalkan teman-teman punya banyak access point, ya bisa dikasih nama berdasarkan lokasi, karena ini cuma ada satu, ya udah kita nggak usah ganggu. Nah, ini ada radio. Nah, di sini kita menggunakan channel width-nya 20, PHT 20, kemudian channelnya auto. Kemudian di sini powernya juga kita masih menggunakan auto. Kemudian yang paling penting itu adalah WLAN. Nah, WLAN ini ada dua, karena di sini menggunakan dual band atau dua frekuensi, yaitu 5 GHz dan 2,4, maka kita harus setting dulu. Nah, ini adalah WLAN 2G, berarti ini berjalan di frekuensi 2 GHz. Pilih WLAN group yang telah kita buat sebelumnya. Nah, WLAN group yang kita buat sebelumnya itu adalah, misalkan kita masuk ke wireless network, biar teman tahu. Di sini tadi kita ada buat, nama WLAN grupnya itu adalah multiple SSID. So, di pengaturan sini kita akan config WLAN, pilih WLAN grupnya multiple SSID. Maka dia nanti akan menampilkan 3 SSID ini. Nah, untuk yang di 5 GHz kita juga bisa gunakan grup yang sama. Nah, itu ada 3 juga, atau kita pilih grup yang lain juga bisa. Nah, ini ada juga kalau default nama SSID-nya ini, tapi kita samakan aja untuk memastikan VLAN-nya. Oke, habis itu kita save. Oke, selesai. Sekarang lagi provisioning. Nah, tahapan terakhir adalah tinggal melakukan pengujian. Kita cek dulu, kebaca nggak sih SSID-nya? Oke, di sini dia belum keluar karena di sini masih provisioning. Kita tunggu sampai dia connected. Habis itu kita akan buktikan benar nggak sih SSID-nya muncul ketiga-tiganya gitu. Habis itu nanti kita juga bisa buktikan apakah setiap VLAN SSID itu menampilkan IP atau mendapatkan IP sesuai dengan VLAN yang telah kita tentukan tadi di router MikroTik. Oke, masih. Nah, ini statusnya sudah connect. Kita cabut dulu kabelannya. Nah, otomatis di sini akan ada muncul VLAN 10, 20 dan 30. Oke, kita coba dulu VLAN 10. VLAN 10 ini adalah controller. Oke, kita masukkan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, yes. Oke, lagi proses connected. Nah, karena jaringan 5 GHz sama 2,4 itu menggunakan SSID yang sama, maka di sini tidak akan kelihatan ya mana yang 5 GHz, mana yang 2,4. Tapi nanti kita bisa lihat setelah terhubung, apakah kita terhubung di 2,4 ataupun di 5 GHz. Oke, lagi proses connect. Nah, sekarang sudah terhubung. Kita cek bener nggak sih dia dapat IP. Nah, ini VLAN 10-nya terhubung di AC. Oke, kita lihat dulu apakah mendapatkan IP. Oke, tidak mendapatkan IP. Oke, nanti kita coba cek atau troubleshoot. Oke, kita coba dulu jaringan yang kedua, yaitu VLAN 20. Oke, passwordnya sama.
Oke, VLAN 20 connected. Coba kita cek IP-nya apakah benar. Oh, ini masih VLAN 10. Kita balik dulu. Oke, sekarang kita connect ke VLAN 20. Oke, kita dapatin IP 192.168.20. Berarti benar ya. Ini dia connectnya ke 5 GHz. Oke, sekarang kita coba lagi di sini VLAN 30. Passwordnya 123456778. Terakhir nanti kita cek lagi yang VLAN 10. Kenapa dia tidak terhubung? Kenapa dia tidak mendapatkan IP? Tadi ada sedikit kesalahan pada saat melakukan konfigurasi. Nah, di sini sudah berhasil juga, sudah terhubung ya. Kita cek IP-nya, VLAN 30, dapetin IP 30. Oke, tadi kenapa VLAN 10 itu dia tidak mendapatkan IP? Karena kita pada saat konfigurasi switch sebelumnya, kita itu sudah menggunakan native VLAN 10 sebagai native VLAN. Jadi pada saat tadi kita membuat SSID, harusnya yang VLAN 10 kita tidak usah tambahkan VLAN lagi. Jadi kita masuk lagi ke sini SSID, ini VLAN 10, di sini kan VLAN-nya 10. Karena tadi di port 3 itu sudah default native VLAN itu adalah di VLAN 10. Jadi di sini kita tidak perlu kasih dia VLAN, misalnya VLAN 10. Ini kita pastikan lagi passwordnya apa. Ini kita nggak usah isi VLAN-nya karena dia sudah native. Native itu artinya tanpa disetting VLAN dia akan memancarkan atau mendapatkan IP tersebut. Nah, sekarang kita coba lagi connect ke VLAN 10. Oke. Masih proses. Nah, can connect. Oke, kita make sure dulu passwordnya apakah benar. Oke, kita ganti lagi nih. Ini VLAN 10 123456778. Oke, kita coba lagi akses menggunakan WiFi VLAN 10. Oke, kita cek. Oke, secure. Nah, terhubung. Jadi sekarang kita sudah terhubung ke VLAN 10 dan juga bisa mengakses ke internet. Nah, jika kita terhubung ke VLAN 10, otomatis kita bisa mengakses controller dan melihat bahwa semuanya saling terhubung. Nah, untuk pembagian bandwidth sebenarnya kita bisa lakukan pengecekan di routernya. Nah, untuk akses ke mikrotiknya, karena kita sudah terhubung, maka kita sudah bisa mengakses router mikrotiknya otomatis 168.110.1. Ini adalah gateway dari si network management. Nah, ini kita sudah bisa lihat IP address. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini kan lebih mudah untuk kita membuat manajemen bandwidth berdasarkan VLAN. Jadi, misalkan di mikrotik kita tinggal pakai QUI, ya kita tinggal masukkan manajemen. Kita tinggal masukkan net ID-nya 192.168 titik misalkan 10.0/24. Kita mau kasih bandwidth berapa, misalkan 10 mega, 10 mega, kemudian kita apply. Nah, sama juga ke router berikutnya, misalkan 20, ini anggaplah karyawan. Nah, ini nanti tergantung lagi kita mau batasin per IP, itu bisa dilakukan di mikrotik. Oke, dan seterusnya. Nah, seperti itulah cara pengaturan VLAN di mikrotik, di Unify switch, dan di access point. Dan di situ juga tadi kita bisa melihat pembagian beberapa SSID atau kita bisa menggunakan multiple SSID pada satu perangkat.
Oke, sekian dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak.